Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berpresentasi tentang volume dan kapasitas paru-paru yang akan dibacakan oleh para anggota. Dipersilahkan. Definisi paru-paru merupakan organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara, dibantu oleh trakea dalam menghantarkan udara. Paru-paru terletak di bagian rongga dada bagian atas atau dan rusuk membatasi bagian samping magma. Membatasi di bagian perut di paru-paru selain sebagai organ dalam, proses pernafasan paru-paru juga terlibat dalam sintesis penyimpanan transformasi. Fungsi paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara dihirup, kemudian masuk ke dalam aliran darah dan didistribusikan ke seluruh bagian sel. Ketika sel bekerja, maka dihasilkan karbon dioksida dilepaskan melalui aliran udara. Cara kerja paru-paru. Jika oksigen sudah sampai pada bronkus, maka oksigen siap untuk masuk ke dalam saluran paru-paru. Oksigen akan berdifusi lewat pembuluh darah berupa kapiler-kapiler arteri dengan cara difusi. Kapiler-kapiler ini terdapat pada alveolus yang merupakan cabang dari bronkiolus. Pada alveolus ini akan terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen diikat oleh hemoglobin dalam sel-sel darah merah atau eritrosit, lalu diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh yang nantinya akan digunakan oleh mitokondria alam respirasi tingkat seluler untuk menghasilkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Karbon dioksida akan dibawa oleh kapiler vena untuk dibawa ke alveolus dan dikeluarkan oleh alveolus melalui proses respirasi. Struktur paru-paru. Struktur paru-paru sangatlah berbeda dengan rongga hidung dan tenggorokan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmodexter, yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri, pulmosinister, yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, disebut pleura. Selaput bagian dalam yang berlangsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis. Dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Volume paru-paru yaitu ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Volume paru-paru, volume udara respirasi pada setiap orang berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5-6 liter yang terdiri dari yang pertama ada volume tidal. Volume udara tidal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal. Volume udara tidal bervariasi tergantung pada tingkat kegiatan seseorang. Pada kondisi tubuh istirahat, volume udara tidal sebanyak kira-kira 500 ml pada rata-rata orang dewasa muda, dan besarnya akan meningkat bila kegiatan tubuh meningkat. Dari 500 ml udara tidal yang dipernapaskan pada kondisi istirahat tersebut, hanya 350 ml saja yang dapat sampai di alveolus, sedangkan yang 150 ml mengisi ruang yang terdapat pada saluran respirasi atau disebut ruang rugi. Terus yang kedua ada volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang dapat dihisap dengan kekuatan inspirasi yang lebih kuat setelah volume tidal dilakukan. Pada keadaan normal sebanyak kira-kira 3.000 ml. Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi.
Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan atau dihembuskan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Pada keadaan normal sebanyak kira-kira 1000 ml. Terus yang terakhir ada volume residu. Volume residu yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat, kira-kira sebanyak 1500 ml. Cara mengukur kapasitas paru-paru. Untuk mengetahui jumlah kapasitas paru-paru, metode yang sering digunakan adalah spirometri. Spirometri adalah tes untuk mengukur berapa banyak udara yang dapat dihembuskan secara maksimal dalam satu kali nafas. Tes ini dilakukan oleh dokter dengan menggunakan alat spirometer. Kapasitas paru-paru. 1. Ada kapasitas inspirasi sama dengan volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Kapasitas inspirasi merupakan jumlah udara yang dapat dihirup oleh seorang mulai ekspirasi normal dan mengembangkan paru-parunya sampai jumlahnya maksimum kira-kira 3.500 ml. Yang kedua ada kapasitas residu fungsional sama dengan volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Besarnya kapasitas residu fungsional adalah udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhir ekspirasi normal, kira-kira 2.500 ml. Kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kira-kira 4.500 ml. Yang keempat ada kapasitas total paru-paru, adalah volume maksimum di mana paru-paru dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa atau sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu kira-kira 6.000 ml. Faktor yang menyebabkan penurunan kapasitas paru: 1. Pneumonia, 2. efusi pleura, 3. fibrosis paru idioptik, 4. penurunan volume paru-paru setelah operasi paru, 5. pembekakan paru, 6. kerusakan saraf dan otot pernapasan, 7. penyakit paru interstisial, 8. skoliosis. Faktor yang menyebabkan peningkatan kapasitas paru. Yang pertama ada penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, yang kedua asma, yang ketiga bronkiektasis, yang keempat kristis fibrosis. Faktor yang mempengaruhi volume dan kapasitas paru-paru. 1. Umur, kedua jenis kelamin, 3. kondisi kesehatan, keempat riwayat penyakit, kelima kebiasaan merokok. Cara menjaga kapasitas paru-paru. Penurunan fungsi paru-paru merupakan bagian normal dari proses penuaan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memperkuat paru-paru antara lain, terapkan kehidupan yang aktif, terutama aktif secara fisik dengan rutin berolahraga, dan bisa melakukan berbagai latihan untuk memperkuat fungsi dan kapasitas paru-paru, seperti latihan pernapasan otot diafragma, teknik pernapasan dari mulut, dan latihan peregangan tulang. Berhenti merokok, serta menghindari paparan asap rokok dan polusi lingkungan. Terapkan pola makan sehat dengan banyak asupan yang mengandung antioksidan, meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, gunakan alat penyaring udara dalam ruangan, dan mengurangi polutan seperti wewangian buatan, asap rokok, jamur, dan debu. Sekian dari kelompok 3. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.